Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita lagi live di Telegram Trading Tanpa Baper seperti biasa di tanggal 8 Oktober hari Rabu jam 22.07 ya. Jadi sebenarnya udah live-nya udah dari tadi sih, udah sekitar setengah jam yang lalu gitu ya. Kita bahas-bahas request dulu dari teman-teman yang ada di sini. So teman-teman yang mungkin nanti lagi nonton lewat YouTube gitu ya. Oh, saya lupa buka YouTube-nya ya. Ini kan nanti kita akan upload ini ke YouTube ya teman-teman seperti biasa. Teman-teman yang dari YouTube gitu ya, yang belum tahu bahwa kita tuh ada di Telegram ya, di Telegram teman-teman silakan cek link di deskripsi karena di Telegram kita sering memberikan update-update yang lebih cepat teman-teman ya, dan juga teman-teman yang mungkin dari Telegram belum tahu kita ada YouTube. Nah teman-teman bisa dicari aja YouTube-nya @trading tanpa baper atau Vincent Chandra. Di sini banyak banget video-video live yang pernah kita buat sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Nah, pada market update sebelumnya, untuk saya mungkin sedikit reminder ke teman-teman, saya ada membahas tentang kondisi Bitcoin pada monthly, quarterly, dan US shutdown, di mana di situ saya sempat membahas Bitcoin berpotensi untuk naik sampai 120.000. Salah satu alasannya karena yang namanya US shutdown, biasanya bisnis-bisnis itu akan lebih jalan. Sorry, bisnis online itu akan lebih dilirik oleh para para pelaku pasar, teman-teman. Dan ternyata kalau kita lihat BTC, sorry, ya Bitcoin kalau kita lihat ternyata malah mengalami all time high kembali. Nah ini kemarin banyak banget pertanyaan teman-teman di sana, apakah top cycle itu gagal? Jadi hari ini teman-teman ya, tema kita adalah apakah skenario top cycle oleh TTB itu gagal, teman-teman ya? Karena kita di beberapa video sebelumnya kita ada ngebahas tentang cycle update, kita ngebahas tentang makro gitu ya, kita membahas tentang September, ternyata juga tutupannya September gitu ya, dan kita juga ada ngebahas tentang kondisi monthly maupun quarterly. Nah, sekali lagi teman-teman ya, namanya pergerakan market itu biasanya lebih volatile ya, lebih volatile dan juga memang tidak sama tapi ada ritmenya teman-teman ya. Jadi history don't repeats but it rhymes teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar ya. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata di kondisi kali ini kita lihat Bitcoin akhirnya mengalami all time high kembali. Waktu itu sempat nyentuh 125.000. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan sendiri ya, teman-teman bisa perhatikan di sini, ini adalah gambaran kita sebelumnya, fair value gap yang di 117.000 itu di breakout dengan sangat jelas, dan ternyata mengambil liquidity atau mengambil all time high yang baru di 125.000. Nah, namun kalau teman-teman melihat di angka 120 tepat, sekitar 126.000 tepat, 126.200 ya, itu Bitcoin mengalami penurunan kembali ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, teman-teman kalau tahu, kalau teman-teman pernah dengar ya, ada istilahnya tuh three bar swings, teman-teman. Jadi three bar swing apa, teman-teman? Jadi dalam hal ini kalau kita lihat market menembus resisten yang baru. Ya, jadi kita melihat itu market menembus resisten untuk pertama kalinya itu di tanggal 5 Oktober. Ya, 5 Oktober 2025. Nah, three bar swings itu artinya 3 hari setelah dia kena all time high, ya, jadi sorry, 3 hari sejak dia kena all time high, jadi 5 Oktober, 6 Oktober, nah 7 Oktober. Jadi kalau kita lihat di 7 Oktober, apa yang terjadi adalah Bitcoin itu justru mengalami pengembalian arah. Atau bisa kita katakan di sini ada potensi di mana Bitcoin mengalami yang namanya false break daripada all time high. Ini terjadinya tidak hanya sekali ya, ini kita udah terjadi kedua kalinya teman-teman. Jadi sempat naik, jebol ke bawah, naik lagi, jebol lagi ke bawah sampai masuk bear lagi. Nah, ini sekarang kita lagi wanti-wanti teman-teman ya, apakah ini akan menjadi bar swing, three bar swing ataupun false break. Nah, namun apapun itu teman-teman, kalau saya lihat ya dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi yang saya mau sampaikan ke teman-teman tentang three bar swing. Nah, artinya sebenarnya secara gampang gue bisa ngomong skenario top cycle-nya itu tidak salah. Ya, belum 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 bisa dikatakan invalid teman-teman. Karena kalau kita ngomong top cycle-nya itu saya lihatnya berdasarkan monthly dan juga long term banget teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita lihat di pergerakan short term saja, di pergerakan short term kita sudah melihat bahwa di sini ada false break dari all time high. Artinya, walaupun ada buyer yang kuat, buyer itu masih tidak sanggup gitu ya, tidak sanggup menciptakan environment atau lingkungan price yang baru. Jadi kalau kita lihat di atas 120.000 Bitcoin ini rasa-rasanya atau kelihatannya tuh kayaknya banyak seller. Ya, jadi kita bisa lihat yang terjadi adalah three bar swing. Nah, ini kalau teman-teman silakan cari aja three bar swing by ICT ataupun apa, itu apa sih artinya gitu ya. Nah, jadi kalau dalam hal ini saya bisa ngomong eh, secara gampang kalau kita ngomong berdasarkan daily chart aja,
potensi untuk dia mengalami pengembalian ke bawah itu masih sangat besar. Ya, masih sangat besar. Oke. Nah, walaupun terlepas daripada teknikalnya, kita bisa lihat sebenarnya ETF flow. Inilah yang menyebabkan Bitcoin itu kembali naik. Ya, jadi kalau kita lihat ini saya lihat kirim di tanggal berapa ini? Tanggal 7 Oktober ya, tapi ini data per terakhirnya 3 Oktober ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah, teman-teman bisa lihat ya, ini sejak US shutdown, 1 minggu sejak US shutdown, teman-teman bisa lihat flow-nya BTC tiba-tiba meningkat lagi. Ini meningkatnya setara dengan flow yang terjadi di bulan Juni dan Juli, serta flow yang terjadi di April dan juga Mei. Jadi kalau kita lihat ini benar-benar flow yang tinggi, teman-teman ya, flow yang tinggi yang menyebabkan Bitcoin akhirnya mengalami kenaikan. Dan seperti yang sudah kita prediksikan juga bahwa memang yang namanya US shutdown biasanya pebisnis itu mikir untuk muterin duitnya dulu ke salah satu bisnis online. Mungkin salah satunya yang dipilih adalah cryptocurrency. Nah, di sini kita lihat Bitcoin yang mengalami kenaikan. Nah, dari kita juga bisa lihat kenaikan itu ternyata tidak diikuti oleh banyak alts, teman-teman ya. Hanya sedikit daripada alts yang mengalami kenaikan. Karena kenapa? Bitcoin dominance lagi-lagi mengalami penguatan teman-teman di sini ya. Mungkin gara-gara salah satunya orang-orang lebih memilih masuk ke ETF daripada si Bitcoin, teman-teman ya. Dan Ethereum pun juga belum mengalami all time high, teman-teman. Ya, tapi kita tidak bahas tentang altcoin dulu, kita bahas tentang Bitcoin. Nah, kalau kita lihat sekarang, teman-teman, di kondisi monthly-nya, artinya monthly kita nih sebenarnya ada potensi untuk close bullish. Ya, walaupun belum close nih, teman-teman. Walaupun belum close ya. Nah, namun yang tetap saya takutkan adalah saya tidak bisa ngomong bahwa oke, Oktober akan menjadi the end of anything gitu ya. Saya tidak akan bisa ngomong gitu ya untuk saat ini ya di bulan Oktober. Saya mungkin kasih update-nya adalah saya saya sangat tidak yakin bahwa Oktober itu bisa jatuh lebih dalam dari 105.000. Oke, jadi mungkin teman-teman itu yang merasa, oh kayaknya Bitcoinnya akan langsung turun jauh sekali. Nah, mungkin saat ini saya bisa agak counter ke teman-teman sedikit, kemungkinannya mungkin akan lebih kecil untuk balik ke 105.000. Kecuali ada Black Swan event ya, teman-teman ya, kecuali ada Black Swan event. Kenapa? Karena kalau kita lihat monthly-nya saat ini, bullish-nya bukan main. Ya, ini bullish-nya bukan main. Karena kita ada potensi kita keluar dari inside bar. Sedangkan inside bar yang sempat kita bahas di video sebelumnya, itu low-nya adalah 107.000, teman-teman. Low-nya adalah 107.000. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat untuk dia turun ke 105, kayaknya sih agak tidak mungkin, teman-teman ya, agak tidak mungkin. Nah, apalagi kalau teman-teman turun ke daily, nah di daily chart ini teman-teman bisa lebih jelas lagi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, structure terakhir terbentuk ketika dia break dari 118.000 dan supportnya itu terakhirnya di 109.000. Jadi kita lihat support besarnya itu ada di 109.000-an. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini area ini masih menjadi area yang sangat kuat yang ditahan oleh si Bitcoin. Nah, even nanti misalnya mengalami pengembalian turun ke bawah sini 110.000-an, itu pun harusnya tidak akan langsung junam lebih dalam daripada itu. Ya, nah, untuk saat ini yang bisa saya lihat adalah ada satu demand yang teman-teman harus perhatikan, itu angka 114.000. Ya, kenapa 114.000 kok? Karena sederhananya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada mengalami tren terakhir mengalami kenaikan. Nah, biasanya teman-teman, yang namanya kalau kita percaya ini adalah primary trend ataupun bullish trend yang kuat, maka secondary trendnya harusnya tidak akan lebih jauh daripada low yang sebelumnya terbentuk. Jadi dalam hal ini kalau kita tarik Fibonacci dari titik paling bawah sebelumnya, sebelum dia rally sampai ke harga dia rally, which is di harga 126.000. Nah, teman-teman bisa lihat 0,75 itu ada di 112.700. Nah, di atasnya sedikit, kita bisa lihat di sini ternyata kalau teman-teman zoom in, ini ada sideways kecil. Atau sideways kecil ini bisa kita sebut sebagai demand zone. Ya, ataupun rally based rally, semuanya sama aja teman-teman. Ya, jadi dalam hal ini saya melihat ini adalah tren terakhir kita, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini sejak di 0,25 dia mengalami bounce sedikit kecil di sini. Nah, mungkin dia masih bisa mengalami penurunan pelan-pelan. Jadi kalau kita ngomong secara secondary biasanya ya dia turunnya seperti ini. Pelan-pelan, teman-teman ya, sampai di sini. Nah, mungkin dia baru mantul. Nah, ketika mantul ini nanti kita lihat lagi, teman-teman. Dia mau lanjut untuk all time high kah atau dia mau tuh jebol turun ke bawah. Gimana cara taunya dia akan jebol turun ke bawah tidak? Kalian bisa lihat reaksinya ketika dia masuk sini
Jadi ketika dia masuk sini, apakah ditutup dengan bearish engulfing atau dia justru rejection? Kalau misalnya rejection, berarti ada buyer yang masih kuat di sana. Masih ada buyer yang nungguin nih, yang masih nungguin angka 114.000 untuk dia beli kembali. Ya, nah pada dasarnya kita lihat di sini harusnya 114.000 itu akan menjadi strong support. Ya, apalagi strong support ini bertepatan dengan fair value gap yang sebelumnya kita bahas, teman-teman, yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu adalah fair value gap di sini. Nah, fair value gap ini ada di 116.000 sampai 114.000. Kebetulan ini akan menjadi yang namanya inverse fair value gap. So, ini kita ngomongin dalam hal weekly candlestick, teman-teman ya. Nah, maka ada potensi untuk dia retest sebelum dia mengalami kenaikan kembali. Bisa juga tidak retest, ternyata dia langsung junam ke bawah. Ya, nah makanya tergantung reaksinya sekali lagi ya. Kita sudah tahu area pentingnya di mana, trennya seperti apa, yang kita butuh adalah sekarang konfirmasi. Ya, nah kita butuh yang namanya konfirmasi seperti itu aja ya. Nah kalau kita ngomongin secara lower time frame ya teman-teman ya, secara lower time frame ini sebenarnya Bitcoin sudah mengalami another top cycle ya, apalagi kalau kita lihat ya false break ya teman-teman ya. Kita bukan ngomong top cycle lah, tapi local top teman-teman ya, local top. Kenapa? Kalau kita lihat sebelumnya dia selalu mengalami break of structure gitu ya. Di sini ada lower high, lalu dia break of structure lagi. Tiba-tiba junam ke bawah. Ini yang junamnya hari Selasa, teman-teman ya, Selasa malam subuh-subuh tiba-tiba junam. Nah, kita lihat di sini dia mengalami yang namanya change of character. Artinya dia sudah mengalami penurunan. Nah, di sini ada potensi lower high untuk dia mengalami penurunan kembali. Ya, nah di sini juga kalau kita perhatikan, nah saat ini si Bitcoin lagi nge-retest area fair value gap-nya, teman-teman. Nah di area fair value gap ini ada sedikit rejection. So in my point of view, harusnya dia bisa mengalami penurunan kembali. Penurunannya sampai mana terdekat kok? Kalau saya lihat harusnya sih di area-area sini ya. Ini ada area demand ya, teman-teman ya. Di area 120.000 pas ya, 120.000 pas sampai 119.000. Atau kalau teman-teman buka di line chart tuh lebih kurangnya ada support kecil di sini ya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, so itu dulu untuk gambaran saya terhadap Bitcoin ya. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, potensi untuk wave 5 gitu ya. Baru nanti kita lihat reaksinya seperti apa. Apakah dia mau lanjut dulu turun atau dia masih stay di sini. Ya, at least itu yang kita bisa lihat untuk saat ini ya. So, itu teman-teman ya, untuk altcoin gimana kok? Sedikit ya untuk altcoin. Kalau saya lihat altcoin sudah mulai agak was-was teman-teman ya. Sekali lagi kalau kita bandingkan terhadap total 3 excluding stablecoin ya, kecuali stablecoin, dan kita bandingkan dengan Bitcoin, ya kita bandingkan dengan Bitcoin, kita bisa berpotensi di sini mengalami yang namanya head and shoulder dan juga broke down trend line. So in my point of view, ada kemungkinan total 3 ini bisa mengalami penurunan lebih jauh dibandingkan Bitcoin ketika nanti Bitcoin mengalami penurunan. So hati-hati di sini teman-teman, karena ya kita bisa lihat ya banyak altcoins itu sudah mulai melemah, walaupun ya kita bisa lihat kayak Mental itu masih naik, BNB masih naik gitu ya. Namun kita bisa lihat koin-koin seperti SUI, koin-koin seperti AVE, koin-koin seperti Link, koin-koin seperti Tron, koin-koin seperti Solana itu tidak mengalami all time high. Ya, jadi ini quote unquote anomali teman-teman. Yang naik itu cuma yang laggards doang teman-teman ya. Jadi harus hati-hati, masih ada potensi untuk bear market, tidak ada update yang besar ya, hanya saja kita update secara short term teman-teman. Oke, sekali lagi teman-teman, yang saya sampaikan disclaimer on sudah saya sampaikan di kolom deskripsi. Silakan teman-teman olah lagi dengan baik analisa saya. Jika teman-teman suka, silakan diberikan like dan juga share ke teman-teman kalian yang berkecimpung di market crypto, dan jangan lupa subscribe YouTube kita di @tradingtapabaper supaya teman-teman tidak ketinggalan di live-live yang selanjutnya ya. Thank you teman-teman, selamat malam, see you on the next slide. Bye bye.